Pola ini, pengguna bisa bertaruh pada harga koin di masa depan, mau naik ataupun turun asalkan bisa menghasilkan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Halwani Studio. Welcome to my channel. Sebelumnya saya doakan semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala aktivitas, dimudahkan rezekinya, juga disehatkan badan kita semua. Hari ini kita masih membahas seputaran Pi Network. Semoga pionir sedunia bisa bahagia dengan tambangan koin Pi Network-nya. Saudara pionir sejati, apakah saudara sudah melihat ataupun sudah mengetahui Binance ubah aturan baru listing? Kalau memang ada yang belum mengetahuinya, mari kita simak sejenak. Ya, sebenarnya berita ini sudah lama muncul, ya, sudah 2 minggu yang lalu. Tapi saya tidak sempat membuat video tentang Binance ubah aturan baru listing. Ya, peluang Picoin semakin terbuka. Perbincangan soal kemungkinan Picoin masuk ke dalam daftar aset yang diperdagangkan di Binance kembali memanas. Pasalnya kenapa Binance baru saja memperbarui pedoman listing mereka yang langsung menyulut spekulasi baru di kalangan komunitas kripto, terutama para pendukung setia Pi Network. Dalam pernyataan resmi terbaru, Binance mengumumkan perubahan besar dalam sistem pencatatan aset digital. Bursa kripto terbesar di dunia ini kini memperkenalkan proses evaluasi lebih terstruktur yang dibagi menjadi 3 jalur. Yang pertama, Alpha Listing, yang kedua, Future Listing, yang ketiga, Spot Listing. Setiap jalur tersebut memiliki tahapan seleksi ketat, mencakup aspek basis pengguna aktif, penggunaan koin di dunia nyata, model bisnis yang jelas, distribusi koin yang merata, tidak didominasi sebagian orang saja, kemudian audit kepatuhan tim proyek, termasuk potensi masalah hukum atau keuangan. Alpha Listing itu jalur awal buat proyek kripto baru mencoba masuk ke Binance. Di tahap ini, koin baru diberi exposure terbatas kepada komunitas untuk dilihat potensinya sebelum benar-benar resmi penuh di listing. Tujuannya kenapa? Menguji seberapa besar minat pasar terhadap proyek itu. Melihat apakah proyek punya fundamental yang kuat seperti basis pengguna aktif, model bisnis jelas, kemudian memberi kesempatan proyek baru membangun rekam jejak di lingkungan Binance. Intinya, sebagai uji coba sebelum mereka memajang di rak utama Binance, kalau performanya bagus, baru naik ke spot listing. Kemudian Future Listing. Artinya, koin tersebut diperdagangkan di pasar berjangka. Pola ini, pengguna bisa bertaruh pada harga koin di masa depan, mau naik ataupun turun asalkan bisa menghasilkan uang. Kemudian Spot Listing. Spot Listing itu tipe listing paling umum dan normal di dunia kripto. Di sini, pengguna beli ataupun jual koin dengan transaksi langsung tanpa kontrak ataupun spekulasi masa depan. Artinya, ini tempat orang beli koin dan langsung jadi milik mereka. Simple dan nyata. Dengan sistem baru ini, Binance ingin memastikan hanya proyek-proyek dengan fundamental kuat yang bisa lolos ke tahap selanjutnya. Yang jadi pertanyaan kita, apakah Picoin makin dekat untuk listing? Ini adalah hal yang dipertimbangkan oleh Binance untuk mencatat perkembangan penting terkait Picoin. Setelah sempat ada penangguhan karena isu verifikasi KYB, Picoin kini kembali masuk perdagangan di Bitmart. Ini menurutnya sebuah tanda
bahawa P-Network semakin memperkuat komitmen terhadap kepatuhan regulasi yang dijalankan oleh P-Network. Jika semua faktor positif ini terus berlanjut, mulai dari penguatan regulasi, pertumbuhan ekosistem, hingga kemungkinan listing di Binance, masa depan Picoin tampak semakin cerah di mata para pelaku pasar. Kita doakan semoga terlaksana dengan mulus dan tidak ada kendala suatu apapun. Saudaraku pionir sejati, semoga saja dengan adanya perubahan aturan dari Binance, P-Network semakin bersinar. Hanya ini saja berita dari saya, semoga kita bahagia untuk selamanya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.